suhu izinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun qala tolak suci wa anti talikun wa nawa adadan wa taja'al binaya. Qala ngucap sapa Zaud tolak suci. Mekat ingsun gak isi anti talikun. Bahwa taikiralu talikun wong kapan. Wa nawalan ya sapa Zaud adatan ing jumlah tertentu. Wa qa'a mongko tumiba apa adat. Isnadan torawono kata salasan atau isnata ini. Kemudian Zaud meniatkan itu, maka waktu malah wakada binaya. Wakada wakawu itolak al-binaya suci binaya. Binaya itu lapat sing ora ceplos tapi arai jelas. Walau kala anti tolikun wahidatan. Kita tak pegat kita wanawa adatan kawahidah. Mongko jadi kita. Wakila lantin dawono utai sujatu al-mamdi bareng kuncinya. Ultu ngucap ingsun walau kola anti wasidatin wanawa asyatan kalmandi wakila wasid wallahu a'lam. Walau aroda lamun ngersakno sapa wong ayaku ngucap kesoman anti tadi. Jadi ada masalah pertemuan terus kalau ada lafaz sorry dan kemudian lafaz sorry itu diniati maka jelas sesuai lafaz. Tapi ini ada lafaz sorry yang diniati tapi sorry yang diinginkan dengan kesampaian ini jadi masalah. Saling ngerti. Walau aroda lamun ngarepno sapa wong aya kula enten ngucap sapa wong ucap antito dikon salah. Si orang tadi juga menginginkan lafaz anti tolikun salatan. Kamu mau saya pegat 3 kali. Zautilah ngakoni nate muni anti tolikun salatan. Pamatat moko mati sapa zaujah qabla tamami tolikun. Sedurunge sempurnane lafaz tolikun lam yaqo mongko ratu miko botol. Sedeling-eling Zaud niku mutolek orang yang itu cara fikih status orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu butuh mahal, butuh tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Ora iso mulih, tapi nak mati kan belum boten bojo. Jadi kira tahu ngaji karena dalam terusan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau sudah ada istri ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat qabul. Misalnya bojomu kamu ceraikan dia qabul tidak qabul kan waqa'at tolak. Tapi kalau mati gimana? Pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salatan. Kamu saat cerai 3 kali. Pamatat terus kemudian zaujah kamu istri kamu mati sebelum kalian tolik. Jadi baru anti kamu mati. Lamya kok mengkoratun miko botolak. Au ba'dahu utawa sause kata tolik. Jadi sudah cara musnad ilah sudah menjadi terkait mubtada khobar. Ya sudah menjadi terkait mubtada khobar anti tolikun apa? Qabla salasan sedurunge kalimat salasan. Ya fasalah bermongko tetap tumiba terus. Ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan 3 kali. Ya saya ulang lagi ya kamu saya ceraikan 3 kali. Nah cara nahwu kan gitu ya, nahwu itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan musnad ilah. Jadi kalau ada mubtada sudah ada khobar, kalau ada fi'il ada fa'il. Lainnya itu adalah hudlah, misalnya maf'ul mutlak maupun maf'ul bih maupun maf'ul li'adzah. Pokoknya liane mubtada khobar dan fi'il fa'il kan hudlah, no? Hudlah itu tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nahwu. Jadi misalnya bahasa Indonesia sebenarnya juga sama, tapi kan kita tidak ngerti istilah apa untuk syariat ini. Ya kamu saya ceraikan 3 kali. Kemudian sebelum kata 3 kali
istrinya meninggal. Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karuan apa? Kamu terceraikan apa? Kamu terceraikan. Soal 3 kali ini niat saja sudah cukup, karena dari awal ingin menjatuhkan talak 3 kali, maka tetap terjatuh 3 kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan, berarti baru kamu saja terus meninggal. 3 kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ayakula anti tolikon salasan famatat qobla tamami tolik, berarti mubtada tambah khobar lam yakov. Au ba'dahu sa'usya lafaz tolik qobla salasan sedurunge kalimat salasan, jadi juga masalah sunmokol jatuh 3 talak wakila lasya. Ini mulai wa ingkola anti tolikun wa takholla lafasun fasalat. Ini yang paling sering terjadi. Monggo ini dikaji bareng-bareng mulai ini. Karena itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah sugeng lah, niku fikih itu memang pelaku fikih itu kan aktor, atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang dia aktornya. Kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas, semua omongannya dia kita dengar. Ini jenis subtiqa bila yaminin, dia yang aktornya ya apa saja kita dengar, namun apa saja kita dengar. Bila yaminin tanpa sumpah pun kita dengar, karena dia aktor. Tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan yang gak nalar. Kalau kita sahkan mungkin dia paham, atau dia wongnya wong unik, wong seniman, wong aneh. Ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan. Ada sekian kemungkinan. Nah, itu kan repot. Sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya tolak janda itu bergantung hakim. Artinya hakim dalam hal ini ulama, fatwanya ulama. Bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak, tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak. Terus ngelanangi wong aneh. Mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. Itu nanti ada beberapa masalah yang fuqaha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Nanti apa pola-pola itu kelihatan. Mending kita memahami secara tahqiq yang dicontohkan ulama. Misalnya ada orang ngomong wa in qala la mengucap sapa anti tolikon kamu itu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang 3 kali. Semua jumlah terulang 3 kali. Ya, jadi kamu mangkal sama istri kamu, kue tak pegat. Wa takhollala lan menyelingi. Menyelingi itu membatasi 2 kalimat atau jeda 2 kalimat. Apa faslun pemisah. Pasalasun mongko dadi 3. Wa illam yatakhallal faslun fa in qasus mongko lamun dan ing tauhid. Bahwa hidatan evatola kuwa hidatan atau bahwa hidatan ewakuatola kuwa hidatan. Awis diinafan utawa nejo ing istinaf mengawiti insya pasalasun mongko 3. Wakada wakawuku isalas wakada wakalwuku itolaki salasan wakada wakawuku itolaki salasan in atlaq lamun mutlak nosopo wong bil adari ing dalam kaul benar. Ini sangat Rasulullah. Jadi ini ulang-ulang bab tolak terakhir ngantos bab taklek bil masyiah, ngantos bab taklek bil masyiah. Liane iku pun gampang. Misalnya gini rumah lagi, mun sampean rasa anut mawon. Misalnya, ini menjadi bahasa Indonesia sekalipun, Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa.
pertanyaannya gini ya, secara psikologi. Makanya mungkin suatu saat itu, tapi ya mungkin ya, wong ahli fikih kan mesti rawon, jadi sebenarnya tetap tambah rarah hukum. Sebetulnya kalau kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang mau ini kita pakai, angan-angannya ada. Terus ngerti psikologi manusia, itu saja nih solusi. Tapi masalahnya kan kadang yang ada orang ahli fikih karena tekstur, dia bacanya banyak, tapi rata nalar. Karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngriwayatno tapi nak angen-angen ra iso. Ono model kampus iso angen-angen tapi mau moco. Jadi ya repot akhirnya. Angen-angen tok tapi mau moco. Mulane iso nganalisis Islam untuk dindi, tapi aja takokno syarat rukun Islam. Kan banyak ada di misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim juga orang saling hubungan ini. Tapi enggak takoki. Enggak pasti rukunnya haji itu piro? Mikir ngawang. Tapi nak kalau analisis pointer ini terjadi ekonomi juga silaturahim antara apa bangsa semua orang di depan Allah sama seragam pinter ngomong ngono balik wong kampus jenis ngono nganti itu kuat ngomong. Tapi aja takoki syarat rae kuat rukune piro. Syarate piro. Sing batal apa wae ora iso. Nah santri walian. Ora haji ngapalo rukun syarat apa. Tapi cara kok mesti negasi ya lu mau wae jadi gak yakin. Wah, ada nomor. Ayo begini, no. Ya itu kali loh. Kalau uang anda analisis, wah fungsinya sholat, ini dari ambil nafas, no. Barang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Ngomongnya tuh ini, mana takut? Sing batal sujud, kok boleh rasa mikir. Nah santri walian, syarat rukunnya sujud apa? Takut fungsi sujud cara medis. Karo sujud wae mikir medis barang. Nah, coba sekarang Anda analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Itu mesti. Satu, masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya 6, begitu kan mesti gelem masak, gelem cara kowe di sapi kon nyapu ya gelem, cara kowe pegawai negeri kon nyetrika kon noto sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya 6. Sebenarnya perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, rai-rai beling kan ya ora iso soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu 9. Terus sawangannya secara akhlak menjanjikan. Wong sini lagi tenang. Nah kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu mendapat skor yang nilainya 9. Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselit kelas ini terjadi di semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 4-5. Nah kiai ini baik, sama dia baik, penghormatan. Suatu saat anak ini kenal Mbah Mun atau kenal kiai yang top. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Bang. Sebenarnya kiai yang pertama tetap baik-baik saja, Pak. Hubungannya baik. Nah, yang jenis seperti ini itu ketika melafatkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Makanya Quran nak buat jenis ini itu fa inna ta'anakum fala tabu alaihinna. Tapi sebenarnya setelah perempuan itu baik, kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi, baik. Di kantor urun Pak, apa butuh teh? Skornya 3-10. Bang, sekedar perhatian, mulai hati-hati mas ya, skornya 10. Jadi, bojomu sing nawani teh, mijeti, ngumbah kaosem sing bau, mau bang ya? Nilainya mau loro, telu. Memang kamu, sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan. Tetapi, sadar, nah ini kalah skor. Untuk cantiknya 9, itu cantiknya. Nah, nanti kelihatan di ekspresi tolak. Jelas aku ya wong aneh. Diberi iblis setan kan wong aneh. Ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini nyel-nyelong fikih. Terus ketika ada cekcok kecil yang mendingan. Kamu saya ceraikan. Sampai 3 kali. Nah, 3 kali nyel-nyelong ahli fikih. Kenapa nyel-nyelong begini? Tak tanya. Itu jatuh 3 apa 1? Nah, kemungkinan 3, kemungkinan 1. Ya. Kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan 3, karuan 3 enggak, kamu saya ceraikan.
Maka kemungkinannya itu bisa terceraikan secara fikih 3 kali atau ceraikan 1. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimatku semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai sing pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya 9. Makanya kemarin kamu saya ceraikan, kurang seru ditambahi. Seru hukumnya maksudnya. Ditambahi lagi dia sehingga jatuh tolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya ceraikan, bujumu tetap ngombe, tetap buku apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ceraikan, ini tetap laku belajar, nak nyapu tetap nyapu, nak bianan tetap bianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tolak. Kau tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang burung orang buta, goblok. Barang sudah kalimat kedua, bujumu tetap happy way. Bianan guya main Pokemon bobo, tahu kan apa mantul? Terus kamu tambahin lagi, kamu saya ceraikan. Maka semua kalimat ini potensi takkid mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Tapi orang ngel-ngel ahli fikih. Karena andekan dia ditanya juga niatem telu apa 1. Wong ngancen kuwo kok bisu, tak omongi pisan ora krungu, baleni. Lah tak baleni menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Lha tak ngel-ngel wong fikih. Cara ahli fikih tutuk ngono ae. Karena wis kene ora melok dibodoh, melok kangilan iki. Tapi mau ndak mau. Makanya menurut saya pengadilan agama itu harus ada dan harus digaji. Saiki kiai nak kon mikir rantuk gaji. Lan cara kula setuju ana pengadilan agama hakime pakai KHI apa kompilasi hukum Islam mbok sesuai fikih mbok ora mbok nang diputusno nang wis ora melok nglakoni kok ngel-ngel wong. Nah maka kan itu kan mungkin semuanya itu mungkin kalimat 3-3-nya menjadi diniatkan semuanya tolak. Paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama. Makanya oleh musannaf kalau ada 3 dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi tolak 3 karena semuanya insya Allah. Semuanya kayak awal misalnya seperti ini, uang utang duit lah gampang. Misalnya aku utang duit Ali, aku utangi duit 1 juta. Terus saya teringat bahwa 1 juta itu tidak cukup. Kemudian setelah jeda saya bilang 2 juta. Teringat lagi setelah jeda saya tahu itu tidak cukup, terus 3 juta. Itu menjadi berapa? 3 juta kan? Karena kalimat 1 juta itu saya sadar butuh saya ternyata 2. Setelah ingat lagi ternyata butuhnya 3. Iya kalau kalimatnya bilang aku utang duit 1 juta, 2 juta, 3 juta. Iya kalau kalimatnya 1, 2, 3. Kalimatnya begini nyakang. Aku utang duit 1 juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya 2 juta. 1 juta. Jadi kalimatnya sama-sama. Ini 1 juta naik kelas apa 1 juta menjelaskan yang sama, yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi pegatan kita itu sebenarnya kan pegatan rezeki, apa? Karena boleh rujuk. Ketika potongan-potongan gak cocok be istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga memprovokasi karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi insya. Itu tadi. Lam kenapa bojomu pegat? Kamu welek keriting, welek ra gelem nurut tak pegat. Jika emosi dia itu menjadikan insya, maka talak itu menjadi 2. Dari ketemu Habibie tak nah saya lihat orang tak pegat wah sewen. Sebenarnya saat itu dia hikayah menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia juga pernah melaporkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga makanya hati-hati. Loh kecuali diberi ataf misalnya anti tolikon wa anti tolikon. Kalau nggak ada ataf itu potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda potensinya juga insya itu
Ya saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misalnya, makanya saya katakan tadi, tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu juga setia ternyata WA-an sama lelaki lain, terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe, cemburu. Atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali gak oleh digenjak lanangan. Nah, kemungkinan taukid dengan jumlah insa itu tinggi insa kalau kasus ini, karena nggak mungkin orang mangkel kok kepengen nogat pisan. Makanya sama-sama kalimat anti tolikon. Lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu, tadi gue ketemu di kantor yang skornya cantik 9. Sama yang marah karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Saya Quran fa inna ta'nakum fala tabuhu alaihinna sabila. Perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu butuh nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4-6 ini. Mergo duwe alternatif skor 9. Nah ini dadi kiai kudu siap belum, santri ku yo nakal. Ya tapi takdir pangeran ngono. Maka kalau kamu nanti nak jadi kiai kesera rasane jadi kayak aku jadi kiai jadi tokoh, orang harus jaga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu thariqah orang tuh harus punya guru satu, dia ataknya ya harus guru satu, di hatinya guru satu. Karena tadi sekali ndak itu pasti bias, apa? Bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada. Makanya dalam ilmu thariqah itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usuk, gak oleh pelengahan. Karena fakama sa'innal mahabbah la tasbalu syirkah, karena mencintai itu gak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ora tenanan, karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga gak tenanan, karena bayangkan di pondok ini. Nah, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia, ya sudah, akhirnya nyun sewu nyari-nyari alasan. Aku pondok itu rapati kerasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan, gak ketat. Tapi yang jenis ras regep, nah pondok ketat nyalakan. Dan itu akan kamu alami ila yaumil qiyamah. Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu, ikhlas. Karena kalau nurut itu psikologi manusia itu kuat. Dunia itu kuat. Sama kamu di kampung ya gitu. Kenapa kamu kerasan di naruhan? Ya karena dua pilihan. Ima mencintai naruhan membagi buta. Wa ima karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu. Nah ada siapa? Wah itu. Nah sebetulnya masalah fikih seperti itu. Mau tidak mau melibatkan psikologi. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pintar orang tidak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali menganalisis. Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan 3 kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. No? Karena dari emosi yang memuncak, no? Memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang 3 kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue teko kantor, bojomu ya santai ya mas, gak geteh, gak terus. Biasanya jaluk teh, cangkeman. Kalau mergodeknya sebetulnya istri gak salah sama sekali, cuma gue ngerti. Gue mau kecewa kok bojoku sing elek iki ora nang kantor. Nah, terus akhirnya bulan Quran nak goblok wae tenan. Kulo nak maca fa in atau nakum fala tabu alaihi tasbih. Akhirnya cangkeman tak pegat yo. Karena kesalahan kecil tadi kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada masalah kan happy wae cara delok TV ya diterusno. Cara dapat terus tak pegat gue. Kalimatnya enggak usah pakai atau. Berhubung tetap cuek. Suaminya tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya tidak pati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena tidak pati ngerespon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh.
Kemarahan mengulang itu kemarahan insya, mewujudkan tolak baru, Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafadz yang bias ini, mau tidak mau kita analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang penggawean, ramelok di pucuk kok mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lah saya ini cah geblek mau, wong lanang aneh mau. Cara ditakoki. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbok Gus wong jenengku kula emosi, ngomong wae bar saiki dene sing nglakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora pati dakal kan wong bingung kan apa. Wah kok ngono. Kula bolak-balik lah anake Pak sering sowan kula perkara kasus-kasus. Ya ini jelas mon kula waca malih sampean pun sampean waca takdir ya. Wa in qala anti tolikun wa takhallala fasun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalah problemnya. Fa ingko sodata dan dia melafatkan kedua hanya mentauhidi kalimat pertama karena enggak diperhatikan apa fawa tidak. Awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah. Cara bahasa insya mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru. Istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka misalnya menjadi tiga. Karena setiap mengatakan anti tolikun ya kamu saya ceraikan, kemudian ngelafatkan kedua, niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga, maka menjadi tiga. Nah, kalau yang takkit kan enggak, kalimat itu satu, kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah, supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakada in atlaqo fil adhar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Mau aku yo niate piye, tapi kalimat itu keluar tiga. Makanya bingung kan ya tadi misalnya contoh kejadian tadi misalnya saya bilang ke Ali, "Li aku dipokno uang atau aku utang duit 1 juta." Terus ketika jeda 1 juta kedua itu menjadi penambah apa menjadi tauhid apa menjadi penambah menjadi tauhid karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan kalau dalam bahasa Arab kan masyhur wa ma minat tauhid lafdiyun yaji mukarraron ka qaulika driji jadi tauhid bahasa Arab itu lafaz memang diulang kayak apa idza tukatil ardu dan jadi ya bahasa Arab problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balaghah itu kan memang enggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak 3 maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram. Karena ada iddah bagi suami. Ya. Kan iddah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain. Tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain, jadi nggak bisa nunggu iddahnya. Kalaupun iddahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalil, paham ya? Tapi kalau jatuh satu, paham ya? Terus dia di masa iddah misalnya 2 hari atau 3 hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tuki. Perbedaan hukumnya kan ekstrim, antara bain dan tidak bain. Dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya. Paham ya? Jadi yang angel kan. Saya mau nanya misalnya ngaji kilatan, bareng takut balawo minamikum. Bariku bangga, perkata mengenai itu talibin bagus. Wong nyongko kan grogi. Tapi aku belum kilatan atau grogi. Aku yakin apa? Pikiranku gampang. Aku sendiri mikir, kecelok wong alim mikir, kadang mikir. Potongannya ra paham kok muni paham terus iya. Iki ra urusan usudzon, urusan fakta. Usudzon aja apik, kadang done keliru. Iki urusan apa? Mergo belum jalan. Imam Nawawi yang ngarang kitab Minhajul Talibin itu tahu fatwa karena dia meneliti muharrar ya dijegal ya. Tentu yang berani ya yang selevel. Yang berani bantah ulama yang selevel ulama. Makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi. Itu dia bantahnya gini. Sama siapa teksnya? Atunazi'unani wa qara'tu arba'ami marrah. Minyak uang, aku salah kutip. Aku mutola'ah muharrar ping 400. Jadi dia sebelum kitab ini sebelum aslinya kan kitab muharrar karangan Imam Syafi'i itu terus disadur beliau dari kitab muharrar. Jadi kitab Minhajul itu pernah digugat sama orang. Yang Anda kutip itu tidak sepersis yang di muharrar. Takut. Sinau sing piro.
jam 3 atau 7 ngenyak uang aku sinau wis ping 400 Mas. Satu masih ingat hal yang sama pernah dialami Mbah Mun. Mbah Mun itu sebagai kiai besar kan. Kadang orang yang akhirnya fasik beliau dekat. Kadang yang orang soleh beliau biasa saja. Suatu saat ada alumni itu tanya, ya alumni atau kiai lain tanya, kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat? Jatuh Mbah Mun, jenengan kiai pun benten tahun, 65 tahun, mungkin ampun 10 tahun atau 15 tahun beri malah. Jadi Mbah Mun gak jawab. Suatu saat kiainya setelah 10 tahun ya itu datang. Nggih Mbah leres jenengan. Ada wong fasik ulama soleh ku medhit. Kalau kiai tadi merah rasane bangun masjid. Dengan terminal bengak-bengok ora tau moro masjid. Jaluk sumbangan gampang. Sing kadang itikaf terus, amen ngusul ora tau nyumbang. Intinya dia sadar gini. Jadi ternyata enggak semudah itu hidup itu. Kadang sing sawangane soleh tapi ngajak urunan Indo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan jak urun gelem tapi mau itikaf. Akhirnya, nggih Pak. Jebule ge angel dadi kiai lai, ya wong kiai wis suwi mbok takoki. Aku kiai wis suwi mbok takoki. Karena seperti ini itu enggak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan mana syaratnya pinter ya ono trauma bareng ngono apa? Trauma. Kayak kowe dikonco wong sopan, yo repot. Nek dikongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Lah tekan kowe tukaran dijotosi wong mewangi kowe ngenteni perintah ora lara kowe. Karena dia saking khusuknya itu enggak pernah kreasi ya, Pak. Jadi zamane keceblok ning sumur nek ra kongkon juga ya dibarno. Ngenteni apa? Perintah. Itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi perkara itu angel-angel gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, apalagi nyonsewu kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan, maka potensi insya itu lebih tinggi, ya Pak? Potensi insya itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima, paham ya? Tapi kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan nggak pede. Memang dia mencari, iya mencari kesalahan. Ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin. Ya, jadi kalau kali ini jelas apa? Anti tolikon kemungkinannya apa? Salasun. Pak Ingko sudah tak kidan ya bahwa udah awistinafan fasalasun. Wakada in atlakohin. Iki sing ngelowong nah. Wa ingko sudah lamun nejo sapa wong bisa niati kelan lafaz sing kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat yang pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati istinafan sing ngawiti. Aw akas atau molak malik ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat kan kurang ajar. Cara aku ketemu wong tak jengkung. Cara aku dadi hakim tak jengkung. Celek ngel-ngel wong. Padahal gaji hakim tetep oh. Hakim lumayan untuk gaji lagi kiai malah untuk opo? Malah mikir kok. Enak kok kowe menisan terkenal ora iso jawab ora ono takok. Jadi penting terkenal goblok penting aman apa? Aman. Potongan ra paham kan ora ono takok. Malah penak mau wong rabi ndongakno untuk bisaroh ono pegatan karena innalillah ngono ae. Atau dibalik begini, orang itu mendingin ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolikun, yang pertama jelas wako atola kan, kalau yang pertama kan ijma. Ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas, berarti yang kedua sebagai taukid. Oke. Nah tapi kok omongin anti tolikun ketiga, ya nek aku tak niati meneh, bar saiki. Jadi berarti dadi loro kan? Dua ya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan, kedua diniati taukid nggak jatuh tolak, ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga, nggak kurang ajar tuh. Ya mungkin banget. Jadi menurut saya mau contohnya, gue tak pegat deh, bareng wong ejek dolanan WA atau rapati dulu, lalu jual ini mana? Gue tak pegat, itu jelas niati taukid. Bareng cawe doa mulai fokus di rumah no fokus. Pas di rumah fokus, lala ekspresinya mangkel lah buat begini. Terus dia membuncah, terus muni tak pegat. Yang ketiga itu nambahin mana kan? Nambahin. Karena yang kedua kelihatan taukid karena ya tadi cuek saja. Lah cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu, Pak. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau ada dari Musa Nabi, wa ingko sudah bisa niati tak kidan, wa bisa lisati istinafan, au akasa.
Akasa maknane qasoda bisa niati istinafan wa bisa lisati tak ditanya fasintani. Au bisa lisati utawa niat lan kalimat sing ketiga niat tak kidal ula ing ngukuhno kalimat sing pertama fasalatun mung ketelu iku malah karuan keliru nak iku. Mau ditakoki hakim. Pak kok muni tolak tuki ping 3 maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculoten. Wong ketiga kok naukiti pertama, artinya ketiga kan naukiti kedua. Itu kan kemenculoten, apa? Berhubung menculot dianggap jatuh 3 apa? Jatuh 3. Kok ya wa fisalis tak kidal ula fasalasut. Wah, angel tenan ya. Nah ana ngono jenggung ya rasa hukum ya, jenggung. Yo jenggung ya kesuwen apa? Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang ning peradaban, misalnya ngomong kang celokno mahbub. Ketika proses dicari, saya ngulang lagi kang celokno mahbub. Kemudian ternyata mahbub itu datang, sing tak perintah kedua itu enggak tahu kalau mahbub sudah datang. Mau Gus Bak golek mahbub kan ima ditafsiri. Memang dicelok meneh, kan mungkin. Karena ada urusan baru dicelok meneh. Ya mungkin celukan kedua itu mentaukidi celukan pertama. Kan sama-sama mungkin. Nyatane misalnya aku ngomong ini, Bob aku tukokno iki 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, "Dok, aku mau pesen nukokno iki Pak, padahal aku kepengen tuku aqua juga." Ketika karena itu saya nyeluk kedua kan memang nyeluk lagi kedua. Wa ima ya kepengen wae misalnya nyeluk pertama kok sing kang pertama ora pati pengalaman ngongkon meneh. Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Jadi, masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena nak menit tolak tuki salasan kamu saya ceritakan 3 kali orang oleh meninggalkan tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu itu perkara. Wa ingkola anti tolikun wa tolikun. Memang pakai wawu. Mau tadi kan nggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti utai sirau tolikun kepegat wa tolikun lan kepegat wa tolikun. Soha mukosa pokos juta bisa alis lal awal bisa nih. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautu atin dan wedok sing wis dijima. Kalau kala mengucap sapa wong guna ing zaujah. Lihoiriha maring sakliyane mautuah. Fatol koton mongko pegatan dikuli halin lan saben-saben saat tinggal. Ya mesti dadi pegatan musibah. Nyatan maksudnya. Karena hukum tolak kudu nguasai. Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya iddah. Saya ulang lagi, perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya iddah. Ya jenenge sudah dijima, maka otomatis punya iddah. Tapi kalau sebelum kamu jima, misalnya zuhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau isya sebelum kamu jima sudah ketuduk kamu cek WA-an ambek mantan pacarnya. Ada WA-ne mangkel ngene lam. Wis Mas urip kowe sentuk bedes. Aku lek kudu ngawe pangeran entuk sampean jebule urip entek entuk bedes. Kowe ro WA iku kan mangkel. Apa? Kok menawa WA-ne ngene, apa maunya Tuhan? Kowe kan santri mangkel 2 kali, tersinggung pangeran disudutno, ya tersinggung kowe darah di bedes. Ya terus kemudian anti tolikon. Karena ini tidak mau tuah. Tidak yang kamu wati, kan berarti sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat. Paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung. Karena ini tanpa iddah. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu 3 gak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak tuh, kini sudah jadi orang lain total. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Nah ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena tidak ada iddah. Ya iddah berarti tidak ada rujuk. Langsung jadi orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Saya ulang lagi ya. Hukum pokoknya iddah kan gitu. Maksudnya kamu loh yang tidak punya iddah. Kalau perempuan tadi enggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu lah. Nanti ada iddah roj'i kan ada masa dia iddah. Kemudian di masa iddah itu setiap saat kamu boleh rujuk. Masalahnya perempuan tadi tidak punya iddah. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka terceraikan. Ketika kamu ngulang jadi 2 kali 3 kali nggak mungkin jadi tolak bain.
Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata Musonef, jika itu kamu katakan pada wiril mautuah, maka mesti jadi satu. Enggak ada gunanya kamu bilang tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua, kan sudah orang lain, total. Sudah tidak mahallat tolak. Tidak mahallat tolak. Karena dia jadi orang lain. Total, ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata Musonef, wahadi surah fi mautuatin. Paham ya? Falo qala hunna li ghairiha fatal qatun bi kulli hal. Paham ya? Karena tadi sudah jadi orang lain. Jadi ya kelangan semuanya, momen-momen itu sentak. Ya mau contohnya mau. Kula di kanca urung dukul pegatan. Iku gara-gara lucu. Kanca kula akrab. Rabi wis rapati cocok muga jodoh. Jodoh dijodohno bapake. Dene adat kiai dadi anut bapake. Sing cawe do ya rada anak iki musala ya mau anut bapak. Bareng ketemu iku nak jare mitos desa sih disihir wong. Ora ini sing lanang kok gerdu aja. Apa ya pancen elek tenan gak aku ya ora tapi. Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu dadi apa. Mantan pacare bopo bodo ngopi iku tak delok apa. Ndak bojone kok ora gerdu. Dadi gerak-gerak koyo wong roh. Koyo cawe itu ketakutan koyo roh buta ijo. Koyo roh apa ya wis koyo roh buta ijo, koyo roh kolor ijo untuk itu. Jenenge manusia kan tersinggung. Ya aku setan tapi kok kono. Takut. Nganti kamar lu curi-curi. Jual soalnya ketara karena lah lucune ketara ra gawe-gawe mboten. Padahal sing ngono kancaku ya ganteng, mripate ya loro iki ya normal kabeh. Akhirnya mangkel ya malam itu juga dicerai. Jurung tempat dijima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan, karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah. Berarti sekali cerai satu sudah orang lain. Kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain. Maka dari Musonef, buat kalimatnya tolak telullah kalau sama ghairul mautuah ya tetap fatal qatun bikulli hal apa? Fatal qatun bikulli hal tetap terjadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek, paham ya? Karena benar-benar orang lain. Kan ra iso rujuk. Getun dek ra sido tak rujuk ra iso enggak ada iddah ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa wa di suratu fi mautuatin falo qala hunna li ghairiha fatal qatun bikul liha. Wes. Walau qala lamun ngucap sapa wong li ghairihi maring liyane wong. Iki tanggal 10 ya, boy sesuk wis ra bab tolak mari pusing. Tapi ada pusing ben ketok mikir. Tapi aslinya ilmu fikih itu ya gampang. Ana ora iso sangi goblok, asline gampang. Ya mau tapi syaratnya ya sangka iso dadi kok ganti gampang. Aja sangka ora iso dadi sangka iso dadi. Tenan iso sinau tenanan. Walau qala li hadi in dafal tidaro fa anti talikun wa talikun. Jika kamu masuk rumah, sudah saya katakan kemarin ini mau contoh to, umumnya contoh nak ning kehidupan nyata, kowe tak mulai meneh. Atau kowe ada lapor masalah jabe wong tuamu tak paket. Biasanya taklek di Indonesia dalam kehidupan nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami bisanya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Gadano Innova yang BPKB Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, kowe ada kode mbokmu tak pegat kan gitu. Itu jenenge taklek apa? Taklek. Fa anti talikun wa talikun. Kowe tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, nah aku Gadano BPKB Innova bukan gak wong tuamu. Kamu fa anti talikun wa talikun apa? Fa anti talikun wa talikun. Fata kholat mongko mancing sapa mar'ah. Misalnya hanya fata kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa? Ya fata kholat ya kalau contoh iddakhul tidar kan ya fata kholat. Fasintani mongko loro fil asr. Walau qala limautu atin anti talikun talqatan. Ma'a talqatin aw ma'aha talqatun fasintani. Iki wong aneh pisan. Kowe tak pegat sitok sing sitok mau ono kancane sitok. Kata ono kanca barang iki lucu. Ya sudah berarti loro kan kalimatnya ngene tak ulang tak baca dua kali harus dibaca. Anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin ya. Jadi ma'a di sini kan enggak punya mudhofil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan ma'a tolkotin. Kowe tak pegatan sing pegatanku sitok wis ndek kanca sitok. Kanca sitok kanca pegatan. Berarti menjadi berapa? Dua. Pasintani ya.
Atau mendingan anti tolikon tolkotan ma'aha tolkoton apa? Kowe tak pegat sak pegatan sing pegatan mau wis dikonco ya pacintani mongko ya jelas loro wong pegatan nang dikonco akrab ono wa kata ghairu mautuatin fil asr. Nah sehingga ono mendingan ngene walau kala ngene tolkotan qabla tolkotin au ba'da tolkoton pacintani jenenge ora penggawean oleh mendingan ngene kowe tak pegat sitok sing sedurunge sitok ya wis ana sitok. Berarti kan tetep loro. Nggih. Utawa mending ngene, kowe tak pegat sitok. Sing bar sitok iku ya disusuli sitok meneh. Abak dah talkoton ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab cek ngarep cek guri kan tetep kanca. Wis jenggong ya jenggong. Nek dadi hakim wis ngono iku jenggong ya jenggong. Lah nek bojone ayu ngono kowe dadi hakim wis pegat lah tak rabine aku. Nah hakim aku. Kalau di kanca pengacara ngono kelakuan. Wah aku Pak Ba, ono wong ape cerai kok bojone lek tak ngel. Bojone aku wis karep tak rabi. Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Anak welek tak ngel. Wah yo gampang. Kurang ajar sing lan. Kira-kira sing wedok payune gampang ae. Dari kurang ibu yo akeh kurang ajar. Ada wis ayu ceraine sege apa? Gampang. Karena hakim merong di bojo malah digendak hakime malah bulat bisa. Ya megat kok muni ngono. Ki tak pegat tol kotan sak pegatan. Sing sedurunge sak pegatan iku wis ana pegatan sitok. Kan berarti loro. Utawa muni au badha tol koton. Ki tak pegat sitok, lah bar sitok iku ya diseduli sitok. Ya berarti loro kan? Terus ana sing muni ngene, wa tol kotan si ghairiha. Apa la tolkotan badha tolkotin au qabla tolkoton fagada fil asah. Ya mesti wae kan. Kowe tak pegat sitok, liyane iku ya ana sitok, ya berarti loro kan? Nggih. Ono apa Ya sok nanti lho. Lah saiki nak muni ngene. Walau la tolkotan fi tolkotin wa arada ma'at faqat tolkotani. Awi dzarfa awil hisab wadaw to hisab au atlaqa fa tolkoton. Dadi muni ngene. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok bar piye wadah pegatan kok ana adae bareng. Akhire iku ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah iku dianggap paket apa? Paket ya dianggap sitok. Wes udah bulat-bulat. Ana orang ahli fikih ora wali bangku mikir gini ya angel. Nak salah pangeran. Jadi misalnya hakikate wong iku cara hukum Allah kok ora pegatan, kowe ahli fikih ngukumi pegatan kowe disalahno pangeran. Ora repot. Bener ora digaji. Mulane kudune wali kan. Engko mikir agamane pangeran kudune. Ana ahli fikih ora kramat iku keliru-kelirune wong. Rugi ya ora. Dadi ahli fikih gak wali, mengko kangelan tenan. Kangelan tenan. Kalau nanti ngamuk perkara pertanyaan, rame-ramenya ada seorang artis, ya terkenalnya gosip ya, tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosipnya itu dulu pernah dikumpuli seorang pejabat, era dulu enggak orang sekarang, sudah ada pokoknya era dulu, singkat cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu kebenarannya juga nggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi singkat cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya itu raine mirip lah salah itu aku delok ning TV orang raine mirip pejabat yang tersangka wis mirip plak tuh bocah kan wis gede pancen bocah wis balik lho persis raine gaya-gayane persis singkat cerita si pejabat tadi berdalih oh itu udah istri sah nggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum pasti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya status bapak dan anak itu asal identik secara DNA apa? DNA. Tidak dengan status akad sah atau tidak. Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya DNA. Bukan rame. Gue raro yang kira tahu peneliti fikih, tapi itu rame betul di kalangan ahli fikih. Beberapa ulama fikih mengkomplain karena itu menentang kaidah fikih. Kalau kaidah fikih kan nasab itu bukan DNA enggak. Kalau akid sofi ya berintisab, kalau enggak. Paham ya? Nah, fikih kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara genetik 100% kan enggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah. Soal DNA identik.
tapi nggak bisa secara apa? Struktur apa? Nasab. Singkat cerita, Roame itu dulu. Beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau Ram. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sofi? Apa harus gen? Problemnya nikah sofi adalah jika ada problem, ini menghadapi wong nakal. Nah, soleh itu masalah. Balik wong nakal ngel-ngel wong. Malah baru kau ribe. Wong nakal itu bulat itu apa? Oh, suara santri rawong-awong beruang nakal itu apa? Karena apa? Enggak sesuai rencana Tuhan loh. Cara hukum. Ya orang bulat ya, misalnya ana wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo deres, ya cara turu sak kadare. Dan terus waktune pati kerja digo jagungan. Kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji jebule jagungan pati kerja. Tapi sing wakaf pegetun ya ora wani. Sedang ning terminal ya apik ngene. Jadi akhirnya kan ngel-ngel wong. Dan seperti itu. Nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sofi, saya ulang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sofi, kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus suaminya itu misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, pesek, irah. Nah terus istrinya di rumah. Suaminya ya nyuwun sewu ya semuni ra tau ngumpuli wong roh kabeh ning Malaysia, teman-temannya banyak ya bersaksi. Sing cah iki hamil. Kowe ape muni zina kan ya ora wani nuduh zina kuwi, Pak. Sanksinya berat. Muni halal wong karuan wong roh kabeh nek sing lanang ora tau mulai. Lah anake ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo anake bapak sing opo? Ya sing ning akad Sofi. Tapi bapak itu ora tau mulai katanya. Kowe kan terjadi ke goblok. Terus kowe kan nganggo kecerdasan sesuai teori medis. Nganggo DNA, nganggo identik. Kowe kok kan yo wedi kowe wong saleh kok. Karo dene orang penggawean ngadokno DNA ora anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Dalam NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, enggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fikih agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? Gak usah ono hukum. Sebetulnya enggak. Misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin Parak Pangeran. Saya andekan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu. Saya ulangi, andekan saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, wis ada misalnya sing bojone tak mung kowe mangkal gak mbek bojomu. Ternyata dia anak kowe ngrasa ora tau gauli. Yo wis aku mangkal. Ya pegat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dekne iku mangkal mbek bojone tapi tetep kepengin bojone. Dekne yo duwe empati ra kepengin nuduh zina karena dia empati jenenge bojo. Yo duwe kemangkelan nyatane ra tau zina. Kemangkalan ini kan sebenarnya karena ikatan. Nah, solusinya gampang. Nak gue wis ra cocok ya pegat. Sehingga selesai kan? Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul. Sebetulnya ya tadi atolakum marrotan fa imsakum bima'ruf kan kelar. Ini enggak. Pertalian mau dibikin dengan carut-marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim enggak. Sing wedok ora tau mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan lah dadi. Tapi apa percaya kan koyo dadi goblok gitu. Sak keliru-kelirune ganja anake ora keriting beras urus buang ora ireng blas. Cara medis roh cara tanggane lara iku yakin nek ora bakal anake ngono. Mosok mutasi gen nganti ngono-ngono maksudnya. Kan oleh ra mirip ku entek ngamek cara Jawa kok. Mane nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. Nabi unik itu kita mengalami penghakiman seperti itu. Jadi ono sahabat wong akeh, sahabat kan juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Enggak cerita ya, ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Enggak cerita ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin filian turun ya karena itu. Di sing lanang ku soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering ngeloni bojone. Yang itu meno ya ayu meno. Walhasil itu ono gosip. Kalau sing wedok itu didemeni si A ya. Terus masyhur terus. Jadi gosip
Sing wedok didemeni si A. Si B sing sebagai suami sah mulai resah. Mergo koyo iya apa? Jadi itu sih. Akhirnya ganti kesimpulan. Si B itu Kanjeng Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawanya. Jadi B itu ngomongin. Hajar aku roh jenenge tapi ini roh jenenge kabeh sahabat itu. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer. Ya itu tadi beberapa sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh. Singkat cerita terus nyuruh orang, "Cek takono Kanjeng Nabi." Umpama ana wong lanang mulai. Kemudian di rumah itu melihat istrinya digagahi suami lain. Digagahi lelaki lain. Ya redaknya gitu. Aro'aita ya Rasulullah law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya. Ya, Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim resmi. Nabi jawab ini. Ya ora kowe kudu duwe seksi papat. Nak ora kowe tak. Maksudnya tak hadul qadzab karena bikin fitnah. Sing takok ya bali lho. Ya kok kowe kan pinter bali lho. Napa Nabi golek seksi sedembar. Apa tuh ya harus dibeli ya Nabi golek seksi sedembar. Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe terus emosi terus juga Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoke ngono dari Nabi. Tapi nak golek seksi Nabi sabar terus gak ngaku. Nabi ya pokoke ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus 4. Kalau ndak yang menuduh ya diarani qadzab. Nabi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, aku ra di keputusan. Wis ngono wae keputusan ngenteni pangeran. Dunya pangeran. Nek ora ana wahyu keputusane iku. Nek ora ya empo ngenteni pangeran. Tapi Nabi ndak emosi santai. Warang sing dikongkon takok itu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Dia Nabi jawab ngono tok. Wah, gak puas lah. Betul kepingine iku wong dene sebagai ulama kan sing luwih mantel. Tak takok dhewe. Muara tenan, tak takok dhewe. Bareng takok dhewe. Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? Masih seperti itu. Nah, kemudian Nabi itu lucu. Ya tak sebenarnya jenis kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami dan namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Sehingga cerita terus, Nabi itu begini. Nabi ngendikan gini. Ya ngenteni nganti pangeran di keputusan Hilal, tapi dia tetap udah nuduh. Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Hanya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan seling. Hanya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenarkan. Bagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Malah Nabi tetap menolak enggak. Kamu penuduh harus punya saksi. Makanya Nabi tetap menghentikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alaman angkara. Namanya penuduh harus punya saksi. Terus dari Nabi, tapi kula roh dhewe Nabi kula mboten mungkin bodoh. Wis kira bodohnillah, cung. Masalahnya iku mudda'i penuduh harus punya saksi. Kalau ndak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya hadul qadzaf apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara li'an. Jadi pertama awwalu li'anin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Sahma. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi itu sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anaknya lahir dulu. Nak bentuk ini. Nabi itu menyebut sekian 3 kriteria. Aku lagi ingat betul. Nabi menyebut 3 kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul bahasa Abris. Terus kedua alyah. Alyah itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi zaman itu hanya menyebut 3. Kalau matanya begini, ingkana akmalal ainen, terus sahmal ubirat. Paling Nabi nyebut itu 3 kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip Hilal, ya berarti anak Hilal. Kalau mirip Syarif, ya anaknya Syarif. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan masalah nasab. Seorang lagi bukan masalah nasab.
ketika itu anak lahir ya ono sahabat sing koyo kue-kue penasaran dinceng. Wih, mirip iki. Ya mulai dhisik ya wong kurang pegawean ya akeh. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi delok itu sepakat mirip Syarik bin Sahmat. Nah, pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisabkan ke Syarik bin Sahmat karena nggak produk nikah sahih. Kalau Hilal nggak ngakui juga nggak bisa. Piye-piye nyuwun sewu jenenge suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Iso wae yang jadi mani dari dia. Paham ya? Kan ya ora iso seenaknya apa? Bilang ndak anaknya iso wae. Anaknya kan jenenge suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri yang nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detailnya Umat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah liat. Itu masyhur. Akhirnya Hilal datang, sumpah 4 kali ya, Pak. 4 kali sebut ini kok waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin ya innahu laminas shadiqin. Terus wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya, maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa? Masjid. Hilal datang, ya Rasulullah saya bersaksi 4 kali. Ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi 4 orang kan karuan, yang mergoi 1 orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu 1, dia sumpah 4 kali. Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah 4 kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu sumpah sampai 4 kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Saya siap disambar bedek kalau saya apa? Bohong. Jadi mulai dicek ada sumpah pocong. Cara Madura itu sumpah apa? Pocong. Nak kancaku sarang ono sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak tabrak kena apa truk. Nak mobil sedan rapati loro. Perkara halus ya. Sedan kan halus jadi anak nabrak rapati loro. Padahal padha wae. Ya pas tukaran tapi cuma enggak urusan selingkuh, urusan sesuatu. Siap ditabrak truk. Ada orang bisa-bisa lah. Aku siap wabak truk nganti ususku meler-meler. Kesangking mangkel ya. Jadi sumpahnya kan 5 kali, berapa? 5 kali. Nah, terus wa yadra'u anhal adzaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus annahu taqawwi 'alaiha in kana minas shadiqin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar enggak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat seput-seputnya. Namanya orang salah kan pucat. Sehingga dia konsultasi sama bapaknya sama pakde-pakdenya. Kalau di cara Jawa, lek aku tak ngaku ae. Daripada aku kena azab iki Rasulullah enggak main-main. Pasti direspon alam. Aku tak ngaku ae. Terus keluarga besarnya bilang, Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan keluarga. Jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku, cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafdhi ahlaki. Kamu jangan mempermalukan apa? Keluarga. Akhirnya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Sumpah li'an dan dia bilang saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu apa? Sumpah kelima saya juga siap kena azab Allah jika saya yang bohong dan suami saya benar. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada li'an. Makanya tolak apa? Pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak. Karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fasakh ya terpisah, karena li'an juga sama Nabi fafur rikobina. Keduanya dipisahkan dan anak ini nggak bisa intisab ke nikah sahih ke bapaknya dan haram nikah selamanya-lama. Jadi 2 orang yang pernah sumpah li'an itu tidak halal selamanya-lama. Jadi nggak ada rujuk, nggak boleh nikah jadid, pokoknya haram selamanya-lama sebagai hukuman. Itu terus ayat li'an yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya? Ya, surat. Tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan 2 kali. Satu bernuansa
keabsahan hukum positif ya. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria gen ya tadi. Nah bentuknya ini paling ya anak karena ya memang gen itu pasti polanya ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. Paham ya terus ya angel tenan. Tapi tadi sebetulnya umpama wong ganut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekel itu, kepengen ganduli itu. Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya nakal, kalau dia roh tenan pasti kelone langan ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Paham ya? Nah ini enggak rata-rata penanya itu gampang sama istrinya tapi tetap kepengen itu istrinya. Sing wedok yo ngono, lapor nak sing lanang katokan wedok, lapor tapi ya kepengen itu tetap suaminya. Jadi gamane kepingine ngene. Gini iku Gus kesane bojo kula mari sangka nakale ya tetep bojo kula ya tetep tambah sugih ora usah merantau duwe akeh dadi kepingine iku. Ya mana ada terus lanangan ngono kan. Jadi ya itu sing mari ruwet. Nah cara Quran kan enggak. Ya satu laku marutan fa imsakum bi ma'ruf atau dan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali gak cocok lama enggak tahu zina tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. Pertama teh anget tuh teh Pak Molak Malik itu kan kemajuan loh. Walau kala lamun ngucap sapa Zaud, oleh ngucap ini nisfatul qatin, ngel-ngel kowe tak pegat separo wae. Kaya iku mau, edan separo wali ngono. Jadi anti tolikon nisfa tolkotin. Kita tak pegat tapi separo wae. Finish fi tolkotin. Tapi tak tambah separo. Ya fatal koton dikulit kalau separo tambah separo ya sitok. Jadi ini kita tak pegat separo. Sing separo iku wis separo liyane. Berarti sak pegat. Karena separuh ditambah separuh. Walau kala tolkotan fi tolkota ini, kita tak pegat sitok, sing sitok mau wis ning loro. Waka sodama iyatan. Niate ku barengno ya fasalah sur mung ketelu. Mergo piye? Kita tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wis ning bingkai pegatan loro. Niate menyertakan dua ditambah satu. Fasalah sur mung ketelu. Al-dzurfan utawa diniati dzaraf, bahwa sidatan mung dadi sitok. Jadi ngene, kita tak pegat sitok, sing sitok mau ning wadahe loro. Loro apa? Nah, ya wis tetep sitok wong sing barange mbok sitok cuma ning ada loro. Tapi kan barangnya tetep sitok. Au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutole go ing hisab ya fasintane mongko loro. Ya kowe tak pegat sitok sing sitok mau ning loro. Loro ndi? Loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro. Wa in jaila lamun bodho sapa wong ing takyen wa sedalan sapa wong makna fatal koton mongko sak pegatan wakila sintane. Wa ilam yan wise anurani atbat fatal koton mongko pegatan sitok wa fi qaulin sintane. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa zaud ba'da talqatin paro pegatan fatal koton. Aunis fai talqatin parone pegatan fatal koton. Ila ayurida kulane sun min talqatin. Walasoh ana kala unis fatal kota ini talqaton sak pegatan. Wa salah satu ansofi talqatin ini 3 saka sepersparone talqah aunis talqah wa sulusu talqah talqatane. Maksudnya gampangane ngene lho, mergo li anna tolak layap aluk tadid. Mergo tolak ra nimo separo ora iso dibagi-bagi. Dadi kita tak pegat separo Dik ya sito. Nak siji setengah ya loro. Nah, ya nak loro setengah ya telu. Pokoke angka melebihi 1 dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sito. Kita pegat siji setengah, siji seperempat jadi loro. Nak loro seperempat, loro 2/3 ya jadi 3. Mergo siroya. Siroya brand. Walau kala nisfu wa sulusu talqatin fatal. Walau kala di arba'in. Jadi ini di bojo papat. Ya ana wong di bojo papat. Terus mending ngene, auqtu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqataini au salasan arba'an. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi ya, kowe di bojo papat tembok jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu. Paham ya? Fa in qasada tauzi akuli talqatin alaihinna wa qa'a fi sintani wa fi salasin wa arba'in salasun. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua.
Tapi niate iku ya tolak sitok iku bagi bapak, dadi engko untuk seprapatan. Ora ngel-ngel apa. Fa engko la aratu benakunna ba'dahunna lam iqbal dhahiran. Meskipun ngomong ngono enggak boleh diterima, iku cangkem luwih. Walau qala summa qala lil ukhra asyraktu kama'aha. Jadi summa qala lil asyraktu nyekutana ingsun gak ngira ma'a sertane mar'ah wa anta ka ya fa inna wa mungkalamun niat sapa ing tolak ya talukot wa illa fala. Jadi misalnya ngene. Kowe di bojo Zainab mbek Sri. Jadi bojomu loro Zainab ambek Sri. Terus Sri mbok pegat sik. Sri kowe tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah muni ngene. Di situ ada Zainab terus muni asyraktu ki ma'ah. Ya kowe pisan tak koyokno Sri. Au anti kahia. Kowe Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah diceraikan. Paham ya? Maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai ya. Kan tadi Zainab kamu kayak Sri. Di mana Sri habis saja dicerai. Kalau niatnya kayak dalam hal tolak ya maka tolukot, maka Sri ini Zainab ketalak. Wa illa fala. Wa illa fala itu Zainab, kowe iku koyok Sri, ternyata koyoknya ada dalam masalah tolak. Misalnya podo wedoke, nak kowe beling koyok Sri, ya suatu saat tak pegat, berarti kan belum megat. Wakada laukola akhirah dari kalimruati, walau laukola apa koyok ngucap akhirah dalik, misalnya anti kahia dan apa, wakada laukola akhirah dalik limruati, maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong gitu. Paswan yasiku sapa istisna bisar itisolihi kelawan syarat itisole istisna. Itisol maknane langsung misalnya tolak tuki salasan ya sakama yasiku sapa istisna bisar itisolihi kelawan syarat mutasili istisna, maksudnya mustasna ya orang mustasna ini juga apa? Mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahidan. Kamu saat cerai 3 kali kecuali 1, berarti jatuh berapa? 2. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini, tolak tuki salasan, terus kamu rokokan, bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Mau bojoku tak pegat telu, kaki aja, terus baleni neh. Dek illa wahidan. Nah itu berarti tidak Isol, maka tetap jatuh di 3. Jadi syaratnya istisna sah apa? Bisar isol apa? Harus langsung. Lawala duru lan ora bahaya posak tatu tanafusin ambekan kanggo ambil nafas. Misalnya tolak tuki salasan. Mau karena wis wong tuwek menggas-menggas, paham nggih? Wong jeneng pegatan itu kan panik toh. Panik. Wah, bareng menggas-menggas rontok terus muni illa wahidan. Tapi hanya jeda untuk ambil nafas, maka masih dianggap muttasil. Paham ya? Mana ini muttasil apa? Istisnanya sah. Paham ya? Wala durulan ora baya posak tatu tanafusin ambekan sak nafas wa ajin dan ambekan kesel lan. Ajin maknanya apa? Kesel. Katanya Quran ini walam ya ayatul khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal. Jadi ayun maknanya kesel apa? Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan terbukti tidak capek, apa? Terbukti tidak masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu. Wong gawe langit bumi Mars dan sebagainya wae tidak capek. Padahal sedasat itu masa sedasat itu walam ya bi khalqihin. Masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Untuk ngucap sapa ingsun wis taratu lan syarat napa yen yen niat sapa wong alisisa istisna qabla faro bil yamin durunge entae kalimat sumpah silasa. Jadi gini, termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, memang niat mau ada istisna. Paham ya? Dari awal kamu bilang salasan, kamu sudah niat mau ada istisna. Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya 3, maka tetap jatuh 3. Dan istisna itu enggak ada gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu ngistisnakan kan hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadung jatuh 3, apa?
kadung jatuh 3. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istaratu lan syarat apa ada mesti huraki ora anane oleh ngentekno istisna. Mulane walau kala ora oleh muni tolak tu salasan illa salasan. Kamu tak pegat 3 kecuali 3. Enggak boleh. Artinya ya malah jatuh 3 karena ya sudah karena istisnanya enggak ada gunanya. Walau kala lamun ngucap sapa wong anti tolikon salasan. Walau kala anti tolikon salasan illa sintaini wa wahidatan fa wahidatan wa kila salas awisnaini wa wahida illa wahida fa salasun wa kila sintani. Wa wa istisna min nafsi istisbatin saking nabano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat. Jadi misalnya hitung sajane gampang ya. Kamu tak pegat 3 kecuali loro. Berarti jadi 1 kan? Jadi 1. Wa wahidatan lan kecuali sitok. Ya berarti ya jadi bawah kita maka jadi 1. Anti tolikon salasan kecuali 2 dan kecuali 1. Berarti kata wahidah enggak dianggap. Wakilah salas, wakilah senain, wawahidah ila wahidah fasalas. Kita pegat sitok, tetapi pegat sitok kecuali sitok. Wakilah sintani, wawa min nafsin, wawa istisna min nafsin ku isbatun isbat, wa aksihi lan wali enak min isbatin ke nafsin. Kalau kola salasan ilas natain, kita pegat telu kecuali loro. Kecuali loro ila tolkotan kecuali sak pegatan, fasintani mongko jadi loro. Kita pegat telu kecuali loro kan jadi sitok nah kecuali sitok balik nah au salasan ila snataini fasintani wakila salasun wakila tolko au khamsan ila salasan fasintani wakila salasun au salasan ila nisfa tolko tin fasalasun ala alasan bingung toko tak jamin bingung misalnya bingung saking bingung misalnya mulai wakila yuk salasun wakila salasun kok sing megat itu kurang ajar bulat. Memang bener gua tutuk enak nang takok ngono wis. Kesunatan jenggung lho. Tak pikir ora mungkin ono pegatan kok bulet kok. Lagi sing sering terjadi. Walau kala ngene anti tolikon insyaallah. Nah iki sering terjadi apa anti tolikon insyaallah. Kita pegat insyaallah apa? Au illam yasa'illah utawa nek ora dikersano apa anti tolikun ilam yasaillah wa qasana sapa atalika ing talek lam yakok kowe tak pegat insyaallah iku lam yakok mergo iso wae maksudnya Allah ngersakno ya pegatan nek ora ya ora wa kadha yamna utalek bil masya ini qadu ta'likin ngaitno naklek wa itkin wa yaminin lan suba wa nadrin wa kulli tasarruf walau kala ngene ya taliku insyaallah wong Arab iku repot mesti didoroso ya anti tolikun insyaallah iku ora mesti pegatan ora mesti pegatan niate tolak ta ora tapi nak muni ya toliku he wong sing kepegatan insya waqa'a mongko tumiko tolak bil asal malah waqa'a ya karena begini logikanya gini kalau memanggil itu artinya akan status ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab awas rungono tenan utekem gawe utek sing warap ojo utek Jawa ngono utek Arab ya kamu bilang ke istri kamu gini tolak tuki insyaallah atau kamu bilang anti tolikun insyaallah ini kan ada hukum musnad dan mustad ilaih ada satu ada satu keinginan kamu saya ulang lagi ya pokoknya nganggo utek Arab utawa uteke wong alim pokoknya utek bodoh sing kirna sik nganggo utek alim kamu saya ceraikan insyaallah kamu saya ceraikan berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri tapi ya tidaknya bergantung kersane maka ini tidak mesti tolak karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah iso wae kayak maksud temu juga ngene kowe tak tukono Innova insyaallah berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova tapi kamu sadar itu tidak mesti maka hasilnya nunggu insyaallah paham ya jelas ya berarti apa? Satu keinginan yang hasil tidaknya bergantung insya Allah kan normal nah, beda dengan panggilan yatoliku itu kan mensematkan status apa? Mensematkan status maka status ini pasti sudah terjadi maka kata insya Allah tidak lagi bisa meng-cancel status itu oke misalnya ngomong ini kancamu semangkel ta ora Kang cah elek insya Allah berarti kan gue darahnya elek ya cah elek berarti harus ngukumi cah elek terus gue insya Allah ya serap penting insya Allah kamu sebut celok elek kan
Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia itu terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap yakok. Apa? Karena kamu mensematkan status. Paham ya? Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Yo, jadi koyok ngene lho, contoh gampang koyok hidupane Kang. Soalnya kadang bulet itu penting. Misalnya ini, ono wong ditagih, Kang, utangku sesuk sahur. Kemudian, ya Kang tak sahur insya Allah. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur nak dikersano pangeran. Paham ya? Dan itu kok ya rapati gelo, ngene ku rapati gelo. Bisa ya bisa tidak, tapi nak mending ngene. Hei Kang, wong sing ora tau. Hei Kang, wong sing nak utang ora tau bayar, insyaallah. Cara sing diceluk wis mangkel to. Kan wis disematkan status. Adene nak utang ora tau bayar. Paham? Mangkel to ora? Oh, mangkel kan wis status. Lah bodoh, makanya anti tolikon insyaallah itu talek, yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak. Ya karena dianggap apa? Talek. Tapi nak muni apa? Ya toliku insyaallah waqa'a. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni insyaallah. Maknanya kan status terceraikan terlontar berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang insyaallah. Aku lang ini anti tolikun illa ayyasha Allah. Jodoh ora tau ramelok nglakoni. Iya karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? Yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala moko ora jumi botolak karena tadi. Jadi gampangane ono yang besar nanti. Nak ora tau mikir gak pusing. Ya meneh dadi wong alim wong bodoh. Ya dadi wong alim siap bingung. Dadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kok insyaallah gampangane ngene wae Kang gampang-gampang. Insyaallah mudin ta ora nak cara Jawa. Ana mudin diundang-undangan ning insyaallah ya ape teko, no? Ana kiai sibuk diundang-undangan dekne insyaallah mau beda tok niate ora teko. Federasi salah nomuni. Jadi insyaallah iku ana loro. Insyaallah niat endo. Ben insyaallah niat teko. Yo karek wonge. Tak jajal misalnya ini. Kang, engko aku ape kundangan mayoran Kang kowe tak undang. Nah jare wong ra sibuk muni insyaallah iku arek. Arek teko. Nah, tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar sesuk yo. Kowe muni insyaallah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham yo? Terus kowe muni. Jadi sama-sama insyaallah motifnya macam-macam. Ya kira-kira ngono ning bab tolak kira-kira ngono. Paham apa? Paham. Ya tetep beda kan padha-padha muni. Insyaallah wong ditagih utang butuhe ngalahno perhatian apa? Malah ning atine ngene ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur kan wong dikersane. Kaya uteke wis elek ngono ya to. Uteke wis elek apa? Ya kono salahno pangeran aku ora iso nyaur ya mergo jadi dia lempar batu lempar tanggung jawab. Tapi nak ape mayor Kang sesuk nunggu dulu ono mayuran besar. Insyaallah maksudnya sok islami wae ya. Oke siap teko asine kan ngono cuma ben sawangane islami muni. Jelas ya. Ya berarti nak muni anti tolikon itu berarti musnad ilaih. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insyaallah. Maka menurut kaul asoh lam yakok at-tolak. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terceraikan. Ya tolik maknanya sing usul. Ya, kenapa tidak usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa. Tak. Jadi bahasa Arab itu unik. Kalau muzakkar itu tidak usah tak, kalau mu'annas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meteng itu tidak hamil lah, tapi apa? Hamil. Orang haid juga haid, tidak usah haidah. Paham ya? Orang apa terceraikan ya tolik. Kemana tolik itu masih lucu-luculan karena hubungan suami istri selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah vonis, sudah status, sudah stigmasi. Orang Jawa wis ngecap, nak kowe iku orang yang terceraikan. Maka bilang insyaallah tidak mengganggu status terceraikan. Maka waqa'afil. Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis.
Kenapa? Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah. Dia akan mengutarakan keinginan. Yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung masyiatullah atau insya Allah. Beda kan? Wes sesuatu rasa beda. Paham? Paham pun pasun sakaf itu lah. Gue sesuatu rasa bakat tulang malah pusing.